wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Marian, NIM C21862070008, akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Menuju Indonesia Berkemajuan dalam Studi Peradaban Islam, yang ditulis oleh Mukram H. Usman, Aswar, dan Azwar Iskandar, yang diterbitkan oleh Jurnal Studi Keislaman pada Juni 2021 dengan volume 21 nomor 1. Pertama, pengertian Islam, sejarah, dan peradaban. Islam yang telah diusung oleh Rasulullah SAW dan merupakan agama samawi terakhir diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia memiliki dua pengertian, yakni ditinjau dari secara bahasa dan etimologis. Secara bahasa, Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya yang di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-istislam, dan juga diartikan dengan ketundukan dan diistilahkan dengan al-inqiyad. Lalu, sejarah adalah kumpulan berita tentang keadaan dan peristiwa yang dilalui oleh manusia atau alam. Pengertian lain dari sejarah adalah satu ilmu yang mempelajari tentang suatu keadaan baik dari lingkungannya, nilainya, atau prinsip-prinsipnya yang telah terjadi di masa lalu. Sementara peradaban memiliki pengertian, yaitu fase teratas dari sebuah proses kehidupan sejarah manusia yang ditandai dengan kehidupan masyarakat yang saling bersama dan kehidupan keilmuan yang tinggi, serta tercapainya tujuan kemaslahatan bersama dalam semua sisi kehidupan yang terus meningkat. Dari pengertian Islam, sejarah, dan peradaban yang telah diulas di atas, maka dipahami bahwa Islam pada dasarnya merupakan agama peradaban, sebab Islam sejatinya adalah mengajarkan kepada ketundukan, ketaatan, dan ibadah yang pada hakikatnya merupakan nilai mendasar dari sebuah peradaban itu sendiri. Selanjutnya tentang peradaban Islam. Agungnya peradaban Islam di masa silam juga telah dinyatakan oleh para cendekiawan, baik dari intelektual barat maupun intelektual muslim sendiri. Pertama, pernyataan oleh Thomas Arnold dalam karyanya yang berjudul Al-Da'watu ila al-Islam, yang menggambarkan tentang peradaban Islam di masa Khalifah Umayyah, bahwa orang-orang Umayyin dari kaum muslimin mereka bukan saja bangsa penakluk, dan tetapi mereka juga adalah bangsa yang telah membangun peradaban dunia yang terbentang dari negeri Cina hingga negeri Spanyol. Kedua, tentang peradaban ilmu pengetahuan melalui pernyataan oleh Yusuf Labon. Dituturkannya bahwa tidak ada peradaban yang lahir di Spanyol selain daripada yang telah ditinggalkan oleh bangsa Arab, yaitu kaum muslimin. Ketiga, pernyataan dari Maisud yang merupakan ilmuwan barat, dikatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran yang telah memberikan untuk berjihad begitu sangat toleran kepada pemeluk agama lain. Peradaban Al-Quran telah memberikan kebebasan kepada para pendeta, para ahli ibadah, dan Muhammad telah melarang membunuh mereka. Mereka pada dasarnya mengakui bahwa Islam bukanlah agama perusak peradaban atau penghancur peradaban. Namun sebaliknya, Islam adalah peletak, pendiri, pencetus, dan penyempurna peradaban yang sesungguhnya. Ekspansi peradaban Islam pun berkembang di bumi Nusantara dengan damai, menumbuhkan kecerdasan dengan ilmu dan amal saleh yang kemudian membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Adapun masuknya Islam di tanah air masih diperselisihkan, apakah pada abad ke-7 Masehi ataupun abad ke-13 Masehi. Namun demikian, sejatinya Islam telah menyatu dan mengakar pada pola hidup masyarakat Indonesia berabad-abad sebelum kemerdekaan. Selanjutnya, Islam Indonesia dan kemajuan peradabannya. Yang pertama, Islam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Islam begitu lekat dengan kultur bangsa Indonesia, tak kalah sebagaimana bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kosakata bahasa Indonesia, seperti ahad, musyawarah, salat, zakat, masjid, kalbu, kitab, kursi, selamat, kertas, dan sebagainya. Merupakan bentukan atau serapan dari kata benda, kata sifat, kata kerja, dan
kata keterangan dari bahasa Arab. Sejatinya bahasa Indonesia yang banyak diserap dari bahasa Arab merupakan salah satu penanda majunya peradaban bangsa Indonesia. Asumsi tersebut tentu sangat koheren dengan apa yang dikatakan oleh Putra Yasa bahwa bangsa Indonesia yang berkaitan erat dengan bahasa Arab adalah bahasa ilmu pengetahuan, bahasa teknologi, dan seni. Untuk itu, tidak dapat dinafikan bahwa peran bahasa merupakan salah satu indikator dalam pengembangan peradaban suatu bangsa. Setutur dengannya yang menunjukkan bahwa bahasa Arab bukan semata-mata bahasa komunikasi antar manusia, melainkan juga sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang bermunculan pada ilmuwan muslim dan pengaruhnya terhadap peradaban dunia. Tentunya mereka terinspirasi dan mempelajari ilmu dan bahasa Al-Quran dan hadis. Ekspansi peradaban Islam pun berkembang di bumi Nusantara dengan damai, menumbuhkan kecerdasan dengan ilmu dan amal saleh yang kemudian membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Salah satunya tokoh nasional pendiri organisasi Islam Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang juga banyak menimba ilmu di kota Mekah dari para ulama-ulama Arab, tentu dengan penguasaan beliau akan bahasa Arab, sehingga beliau juga mampu mewariskan peradaban bagi bangsa Indonesia. Islam dan kebudayaan Indonesia. Islam sendiri tampak telah menyatu dan memajukan kebudayaan Indonesia, baik dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Salah satu contoh sederhana bagaimana budaya Islam telah mewarnai kehidupan budaya Indonesia ialah dalam kebudayaan sapaan. Islam telah mengganti sebagian besar budaya sapaan, yaitu selamat pagi atau selamat siang, dengan sapaan umat Islam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di mana sapaan ini mengandung kemajuan peradaban pada tatanan nilai, prinsip, akhlak, dan moral. Adapun makna lain dari sapaan tersebut, padanya terkandung doa, keselamatan, rahmat, dan keberkahan hidup antar sesama, yang menunjukkan sikap sopan santun dan keramahan terhadap orang lain. Terakhir, Islam dan hukum Indonesia. Islam memberikan pengaruh besar pada tatanan hukum Indonesia. Sejak masuknya Islam di Indonesia, pengaruh Islam dapat memberikan sumbangsi atau mengkonstruksi hukum Indonesia dalam masalah fikih, fatwa, hukum pernikahan, dan pendidikan. Keberlakuan hukum Islam di Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh buku-buku fikih para ulama Nusantara. Di antaranya adalah buku yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri yang berjudul Shirathul Mustaqim, di mana buku ini merupakan kitab hukum Islam pertama yang dirilis pada tahun 1625 Masehi, yang kemudian disebarluaskan ke seluruh Indonesia oleh Syekh Ar-Riyad Al-Bajar. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebelum lahirnya buku Shirathul Mustaqim yang membuat berbagai masalah hukum Islam di Aceh sendiri, yaitu tepatnya di Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Al-Malik Al-Zahir yang berkuasa ketika itu sudah menerapkan hukum Islam dengan latar mazhab Syafi'i, yang kemudian menjadi mazhab umat Islam di Indonesia, dan penerapannya pun dalam berbagai hukum di Indonesia, baik dalam masalah ibadah, muamalah, demikian pula pada akhlak. Tentang masa depan Indonesia dalam studi peradaban Islam. Indonesia yang telah menjadi satu kesatuan yang erat dengan Islam, baik dalam agama, bahasa, budaya, pendidikan, ekonomi, dan sistem pemerintahan, tentu memiliki masa depan yang baik untuk menjadi bangsa yang besar, kuat, dan berkemajuan. Apabila Indonesia diproyeksikan untuk menjadi bangsa besar dan memiliki kemajuan peradaban di masa mendatang, maka kita dapat belajar dan mengkajinya melalui studi peradaban Islam. Studi pelacakannya dapat menunjuk pada kejayaan masa pemerintahan Rasulullah SAW, Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Lalu masa pemerintahan Rasulullah SAW. Ada 4 pilar peradaban yang dibangun Rasulullah. Yang pertama, membangun peradaban tauhid. Lalu pilar kedua, membangun peradaban sosial. Pilar ketiga, membangun peradaban konstitusional. Dan keempat, membangun peradaban politik. Menuju masa depan Indonesia dengan belajar dari peradaban pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu 11-40 Hijriah atau 632-661 Masehi. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan estafet dari pemerintahan Rasulullah. Tentunya para Khulafaur Rasyidin merupakan murid yang lahir dari pembimbingan langsung Nabi Muhammad SAW, sehingga peradaban yang ada pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan kelanjutan dari peradaban yang telah dibangun oleh Rasulullah. Bangunan peradaban yang besar
yang lahir di era pemerintahan Khulafaur Rasyidin tidak lain ialah pembukuan Al-Quran yang merupakan tonggak sejarah lahir dan berkembangnya generasi-generasi Qurani. Demikian pula pada penerapan penanggalan awal tahun Hijriah yang dirintis langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab, sama halnya pada pendirian Baitul Mal yang menjadi penopang perekonomian pemerintahan kala itu. Selanjutnya menuju masa depan Indonesia dengan belajar dari peradaban pemerintahan Bani Umayyah, yaitu 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Sejarah paling Bani pemerintahan Bani Umayyah tentu menyisakan peradaban kepada dunia yang sangat mulia, mulai dari khalifah yang pertama yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan sampai pada khalifah yang ke-14 atau yang terakhir. Tentu telah menorehkan peradaban pemerintah yang sangat tertata rapi, perluasan wilayah yang terencana dan matang, pembangunan ekonomi masyarakat, pengembangan ilmu agama dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan pada aspek seni dan budaya. Semua itu tidak terlepas dari peradaban yang kemudian dinikmati oleh bangsa dan umat Islam. Terakhir menuju masa depan Indonesia dengan belajar dari peradaban pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, di masa Khalifah Bani Abbasiyah tidak hanya sebatas ilmu kedokteran yang berkembang pesat, melainkan manajemen, fasilitas, dan layanan kesehatan yang diperhatikan oleh Khalifah. Hal itu ditandai dengan didirikannya berbagai rumah sakit dengan manajemen pengelolaan yang teramat menakjubkan. Saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan.